Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Sulawesi, salam anak Bugis, salam sopan santun untuk kita semua. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan beberapa kata untuk dijadikan sebagai pelajaran, untuk dijadikan sebagai nasihat bagi yang ingin menjadikan pelajaran, bagi yang ingin menjadikan nasihat. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa kata dan membahas tentang masalah pengalaman hidup yang pernah saya alami. Sebelum saya menyampaikan pengalaman hidup yang pernah saya alami, saya akan mengucapkan maaf terlebih dahulu kepada seluruh saudara-saudariku yang telah menonton video-video yang telah saya upload. Barangkali ada di antara saudaraku-saudariku yang berpikir dan mengira bahwa saya merasa orang yang paling tahu, merasa orang yang paling memiliki ilmu yang banyak, atau ada yang mengira saya merasa orang yang memiliki iman yang sempurna, atau ada orang yang merasa saya adalah orang yang merasa pintar dan merasa tahu segala-galanya, atau terlebih-lebihnya mungkin ada orang yang mengira saya merasa orang yang pintar. Saya sendiri merasa itu, kalau ada orang berpikir seperti itu, salah. Buktinya saya sering tertipu, sering dimanfaatkan. Berarti saya jauh dari kata orang yang pintar. Buktinya saya sering ditipu, sering dimanfaatkan oleh orang-orang di sekeliling saya, baik keluarga maupun uh, teman ataukah orang yang tidak dikenal. Apa yang bisa dijadikan sebagai pelajaran sehingga saya ingin menyampaikan, yaitu pengalaman hidup yang pernah saya alami, sehingga kita jangan berputus asa ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu memahami bahwa selama kita masih hidup di dunia ini, maka ujian susah dan senang akan silih berganti. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menguji kita sehingga kita berputus asa. Tidak, kita harus meyakini ketika Allah Subhanahu wa taala telah menguji kita dengan kesusahan, maka tunggulah, maka Allah akan menguji kita dengan kesenangan. Ketika Allah telah menguji kita dengan kesenangan, maka Allah akan menguji kita dengan kesusahan. Itu yang akan silih berganti. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita kesenangan dan kesusahan dan kita mampu melewatinya dengan penuh keimanan, penuh iman dan takwa, maka insya Allah kita berhasil melewati daripada ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan ketika kita berhasil melewati ujian yang Allah berikan kepada kita, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita ganjaran pahala yang begitu besar. Saya ingin menyampaikan yaitu kepada saudara-saudaraku agar tidak salah paham dengan saya. Karena saya mempunyai prinsip, mempunyai pendirian. Ketika saya sudah dimanfaatkan berulang-ulang sampai 3 kali, ataukah saya sudah ditipu sampai 3 kali kepada orang yang sama, ketika saya merasa diinjak-injak atau saya merasa tidak dianggap mempunyai harga diri, terkadang saya mengambil daripada pendirian ataupun prinsip saya menghindari orang-orang yang mempunyai sifat seperti demikian. Dan saya memohon maaf kepada saudara-saudaraku ketika misalnya saya menghindar, kemudian saya ditelepon berulang kali, kemudian saya tidak menjawab ataupun tidak mengangkat daripada telepon tersebut, artinya saya menghindar. Karena saya takutkan ketika saya tidak menghindar,
Kemudian saya takutkan mengeluarkan kata-kata yang dapat menyakitkan. Jadi saya lebih baik menghindar. Karena memang saya tidak pendendam. Tapi terkadang saya mengeluarkan kata-kata santai halus. Tetapi akan kita rasakan selama 83 tahun kita bawa kalau saya mengucapkan kata-kata halus, tetapi itu akan terus kita pikirkan apabila saya mengucapkan kata-kata itu. Sebagaimana misalnya, saya pernah direndahkan dan dianggap orang yang tidak mempunyai daripada harga diri, atau seakan-akan karena saya ini orang miskin, seakan-akan orang miskin itu tidak mempunyai harga diri. Saya pernah satu ketika antara yang mau memberikan pekerjaan dan saya sebagai pekerja saling menawar. Ada tukang lain yang meminta 1 juta. Saya hanya meminta 500.000. Tapi dia meminta 300.000. Aku bilang tidak cukup. Tidak cukup ini untuk bayar saya punya anggota, dengan saya ini tidak cukup. Dia terus bilang 300.000. Akhirnya dengan spontan saya mengucapkan kata-kata, bagaimana Pak kalau Bapak yang kerja sendiri, saya yang gaji Bapak 1 juta, uang pribadi saya yang gaji Bapak, dan kita kerja sendiri, kita punya sendiri pekerjaan, dan kita kerja sendiri, dan saya yang gaji 1 juta. Sehingga orang itu tidak dapat berkutik. Maka dari itu, ketika ada orang yang selalu memanfaatkan saya, selalu suka menipu saya, terkadang saya menghindar karena saya takut mengeluarkan kata-kata yang dapat membuat orang tidak dapat berkutip, dan saya sangat menjaga perasaan orang. Jadi lebih baik saya menghindar. Karena saya sudah berulang kali yaitu selalu mau dipermalukan, dihina, direndahkan oleh orang-orang di sekeliling saya. Dan itulah tadi sudah berapa kali saya, mungkin sudah pernah 2 kali 3 kali, yaitu melakukan sesuatu entah dengan ucapan sehingga orang tidak dapat berkutik. Dan saya sangat menyesal ketika saya sudah mengucapkan kata-kata yang membuat orang tidak dapat berkutik. Itulah saya mempunyai daripada pendirian, mempunyai prinsip bahwa saya lebih baik mengalah, menghindar daripada akan keluar dari mulut saya sesuatu kata-kata yang dapat membuat orang merasa bersalah selamanya. Jadi seperti itulah, karena saya ini sudah cukup, saya rasanya dimanfaatkan, ditipu. Orang yang pernah menipu saya, tidak tahu sudah berapa orang yang sudah menipu saya, yang memanfaatkan saya. Entahkah dia pinjam uang baru tidak dibayar, entahkah orang suruh saya bekerja kemudian saya tidak diupah, entahkah saya dengan berbagai macam, yaitu hal-hal yang pernah saya alami sehingga saya menjadikan sebagai pelajaran terbesar di dalam hidup saya. Dan saya sudah sering, yaitu orang berhutang dengan saya ratusan ribu, tidak dibayar, saya diblokir. Oke lah, tidak ada masalah. Saya sering bekerja, kemudian saya tidak diupah yang berjuta-juta, hilang saja begitu saja.
Kemudian saya juga pernah yaitu membeli tanah yang saya beli seharga kurang 1.500.000 kurang 1.500.000 dan mencapai angka 50 juta. Intinya 50 juta kurang 1.500.000, intinya 40 juta 48.500 saya belikan itu tanah melalui perantara. Maka berapa tahun yang lalu kemudian saya ingin menikah, beranilah saya meminjam dengan senilai 55 juta karena saya menganggap ada yaitu tanah yang pernah saya beli. Jadi nanti ketika saya membutuhkan, saya bisa menjualnya. Namun di luar dugaan, saya tidak tahu apakah seperti apa, intinya tidak masuk akal. Karena setelah saya ingin membayar hutang, ada yang saya harapkan bahwa mungkin bisa dibeli lebih daripada 50 juta karena sudah mencapai kurang lebih 2 tahun yang lalu sudah saya beli itu tanah. Kemudian saya ingin menjualnya, berarti saya berpikir mungkin naik harganya. Ternyata apa yang terjadi? Bisa dibilang bagi duanya orang beli, bagi duanya. Karena cuma yang dibelikan hanya 25 juta. Rugiku lebih 20 juta. Saya hanya bisa bersabar karena saya merasa juga tidak terlalu terburu-buru karena saya memberikan waktu carikan pembeli bahwa kalau memang tidak bisa dibeli dengan harga sekian minimal 40 juta lah atau 35 karena saya butuh. Ternyata hanya 25 juta. Karena pada waktu itu saya memang pakai perantara. Ada keluarga yang menjadi perantara dengan pemilik tanah. Jadi saya tidak tahu seperti apa liku-likunya. Intinya seperti itu. Maka itu akan menjadi pengalaman terbesar di dalam hidup saya. Bahkan sampai sekarang terkadang air mata saya ingin menetes karena saya mencari itu uang sehingga saya bisa membelikan itu tanah. Bisa dibilang bahwa 20 jam saya bekerja siang dan malam. Hanya 4 jam saya mempunyai istirahat untuk mengumpulkan itu uang. Kemudian saya belikan itu tanah kapling. Kemudian apa yang terjadi? Sia-sia karena uang yang dibelikan seharga 48.500.000 sedangkan saya jualkan hanya 25 juta karena kata yang perantara cuma 25 juta yang bisa dibelikan. Ku bilang kalau memang paling tidak bisa dibeli dengan seharga 35, tolonglah dibeli daripada 30 juta karena itu saja sudah jauh sekali. Dan kita ketahui bersama kalau tanah mau dibeli, kalau tanah yang pernah dibeli kemudian mau dijual, tentu naik harganya meskipun 100.000 dainya. Intinya namanya tanah. Tapi apa yang terjadi? Bukan untung, rugi puluhan juta.
tapi tidak ada masalah karena saya yakin pasti Allah akan mengganti lebih banyak daripada apa yang telah hilang. Cuma ini hanya pengalaman hidup bahwa kita jangan terlalu mudah percaya sama orang, baik keluarga apalagi orang lain. Intinya kita perlu berhati-hati supaya di kemudian hari kita tidak menyesal. Dan saya berharap semoga hanya saya yang merasakan, yaitu kepiluhan yang seperti yang pernah saya alami. Mudah-mudahan saudara-saudaraku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, saya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Namun saya berharap dengan liku-liku yang pernah saya alami, mudah-mudahan saudara-saudariku tidak ada yang merasakan seperti yang saya alami. Mudah-mudahan apa yang saya bicarakan ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa jangan terlalu mudah percaya kepada orang, baik keluarga apalagi orang lain. Karena terkadang kita terlalu percaya dengan orang, namun orang terkadang memanfaatkan kita, menipu kita, namun kita tidak menyadarinya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini akan bermanfaat untuk kita semua. Dan saya menyampaikan sekali lagi kepada saudaraku-saudariku, itulah saya mempunyai prinsip tidak pendendam, tapi saya mempunyai prinsip ketika saya selalu diremehkan ataukah dimanfaatkan ataukah dengan kata lain suka ditipu, saya mempunyai prinsip terkadang saya menghindar. Jadi ketika saya menghindar, jangan dianggap saya membenci atau mendendam, tidak. Saya lebih baik menghindar daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itulah yang saya takutkan, dan lebih baik saya mengalah dan menghindar daripada terjadi sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan. Karena saya tidak suka bertengkar, tidak suka mendendam. Intinya saya mencintai yang namanya kedamaian. Itulah diri saya, itulah prinsip saya. Karena di dalam hatiku kedamaian, ketentraman, dan itulah yang selalu di dalam hati saya. Karena kedamaian, ketentraman adalah segala-galanya. Kalau kita selalu ingin bertengkar, ingin selalu saling memusuhi, saling mendendam, tidak ada gunanya. Jadi saya mempunyai prinsip lebih baik mengalah daripada terus menerus diinjak-injak seakan-akan tidak mempunyai harga diri. Dan alhamdulillah itulah prinsip saya, karakter saya. Ketika ada orang yang selalu meremehkan saya, merendahkan saya, menghina saya, ketika saya diam, menghindar, maka orang itu akan sadar sendiri. Dan sudah berapa orang yang suka merendahkan saya karena saya terlahir dari kalangan orang miskin, selalu dianggap bodoh dan lain sebagainya. Dan saya memahami, ini orang ini saya dianggap seperti itu. Dan itulah saya mempunyai daripada karakter, prinsip diam. Dan orang itu akan sadar sendiri. Dan mudah-mudahan diam saya dapat membuat saudara-saudariku sadar dan kembali di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.